Jadi saya sekalian. Bulan sih hilang. Itu nyeri. Usah ditanggo obat. Dedein dosa-dosa. Ini tidak masak punya. Kesana. Godang bapak. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rabbil Mustafa. Balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yaqlim qatuta mutlaqan abada wa atasaba aslam bimadad zamani ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tarab wa ma waqat dubamatun abada bijismihi al-hasani ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa bika amami ru'yatun sabata wa la yura'a sulqawli minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami وقلبه لم ينام والعين قد نعسى وغير قادر له في الشمس ذو فقدني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Idalina
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka Ya Alhamdulillah, patut kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara Naharul Istimah. Mudah-mudahan dengan ngaji sekaligus silaturahmi sesuai dengan syukurnya operasionalnya bahwa silaturahmi itu paling tidak dua. Apa itu? Yang satu dipanjangkan umur dan dibarokahkan. Mari kita langsung saja dibuka acara Naharul Istimah ini dengan membaca tawasul terlebih dahulu atau Fatihah yang akan disampaikan, dibawakan, dipimpin oleh Pengaksana Tantarja, maka kalau Tantarja anggota antara Ngaji minggu kemarin ya. Iya karena Iya dan ada ini cowok kan harus tidur sama banget sih lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atunun rumangga kanggo salajengna disalahkan waktu sanusan dan cekapna tangakeun ka pangapalan kampung kanggo jelaskeun manca anu kafoto kamari mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadri al-afdali jadil qarabat bil hawaij wa tunalu bil rahaib wa husnul khawatim wa tasqal ghamam biyadil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasi di amali kulli ma'ruf. Allahumma shalli salatan tujina biha min jami'il ahwal al-afat wa taqdi lana biha min al-hajat wa tuhilna biha min jami'is sayyi'at wa tuhilna biha min daka'al darajat wa tutaribuna biha as-salawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-ma'ad.
Muhammad, Pak Kiai dan semua para ustadz, ustadzah, semua yang hadir yang kami muliakan. Mari bersama-sama kita ngaji dan tolong Alisa dipikirkan baik-baik, jangan sampai ditelan mentah-mentah karena mungkin saja ada kekeliruan dari saya. Kemarin tentang penanyaan masalah orang yang meninggal terus orangnya tidak sholat, yaitu jawabannya sudah jelas, jadi dikembalikan kepada masing-masing dan lihat situasi dan kondisinya. Pokoknya kalau aturannya ada kaidah di dalam wahid fikih itu jalbul masalih wa darul mafasid, yang artinya semua aturan Islam itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Jadi kalau sekarang ada orang itu tidak sholat dan menghina, nah ada ustadz yang tahu terus tidak mau menyolati, tidak apa-apa, dia punya dasar, memang itu orangnya begitu terhadap agama, nah itu tidak ada masalah karena memang orang itu menghina terhadap aturan agama. Terus sekarang ada ustadz lagi punya kebijakan lain, ya, karena memang keluarganya minta tolong disolatin umpamanya, ini dia tidak masalah gitu, karena mungkin kalau kita tidak nangani betapa kecewanya pihak keluarga gitu. Jadi dan nantinya kita zonnya adalah husnuzon, siapa tahu si mayat itu sebelum meninggal dia sudah tobat, itu di husnuzonnya seperti itu. Karena memang kalau kita hidup di Indonesia itu susah, beragam, masyarakat itu beragam sekali. Jadi kalau yang ustadz berpatokan tegas, ya silakan, memang itu adalah landasan hukumnya. Orang yang tidak sholat dan sholatnya itu karena dia menganggap sholat itu adalah tidak wajib, ini berarti bertentangan dengan sesuatu yang sudah mujma' alaih. Nah, ada masalah, itu bisa saja kita menghargai juga. Tapi ada ustadz lain pertimbangannya lain, ya silakan, sama saja. Jadi kembalikan saja kepada tadi jalbul masalih wa darul mafasid. Nah, Kanjeng Nabi sendiri itu punya sahabat itu ada yang tegas, yaitu Umar dan Ali. Ada yang lemah lembut, Abu Bakar dan Utsman, itu penting semua. Ya, jadi itu sih dilihat kondisinya. Ya. Jadi yang tegas memang aturannya memang seperti itu, gitu. Siapa yang meninggalkan sholat bukan karena malas, tapi penghinaan, yang memang harusnya sih menurut aturan nggak usah disolati. Tetapi wong dia itu KTP-nya tetap Islam. Jadi pertimbangan yang lain, ya silakan saja. Jadi dilihat kondisinya, semua itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena di Islam saja ternyata dalam bab zakat saja tidak semuanya harus dikasihkan kepada orang muslim. Ternyata kepada orang kafir pun kalau memang nanti diharapkan itu nanti bisa condong kepada Islam, kasihlah dia zakat. Nah, ini kan disebut mu'allafah wal mu'allafatu qulubuhum. Jadi kalau kita santuni dari orang-orang kafir ini nanti bisa masuk Islam, kasihlah zakat. Atau kita santuni orang-orang
kafir ini nantinya tidak mengganggu umat Islam, kasihlah. Tuh. Jadi lihat ke sana lah. Jadi terserah itu sih dikembalikan. Ya, semua itu ada dasarnya. Dari uang zakat. Cuma Dari uang zakat. Harta zakat. iya, harta zakat kan ada 8 asnaf di antaranya wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafah itu artinya orang yang dirayu hatinya. Dirayu dia senang sama Islam atau dia tidak mengganggu umat Islam. Itu boleh menerima zakat. Jadi alat status nate sanes tandingan non muslim. Tidak mesti, tidak ya, itu juga mu'alaf itu bisa juga artinya yang tadinya non muslim masuk Islam, itu juga mu'alaf. Bisa juga non muslim. Tuh. Jadi mu'alaf itu bisa memang yang sudah masuk Islam, bisa yang masih dirayu. Yang masuk Islam biar dia itu merasa nyaman di Islam tuh. Karena memang kadang-kadang dan terbukti banyak orang yang masuk Islam itu ekonominya lemah, terusnya tadinya lumayan banyak dari orang-orang Tionghoa itu setelah masuk Islam itu, nah makanya perlu ditanggung. Yang kata di tiempo batul dengan Indonesia supaya Afrika. Tuh. Jadi semua itu dipertimbangkanlah antara maslahat dan manfaat. Sebab kata memang kaidah fikih itu ada 5 yang pokok. Tetapi kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang disebut Sultanul Ulama, semuanya itu kembali kepada satu kaidah, yaitu jalbul masalih wa darul mafasid. Makanya kenapa para wali songo dulu berjuangnya itu dengan lemah lembut. Ya udah dilihat situasinya. Hukum fikihnya memang begini ada, tapi tegas. Orang menghina terhadap sholat, gak usah disolatin. Itu ada memang hukum fikihnya. Tapi punya pertimbangan lain juga silakan saja. Lihat kemaslahatannya. Namun Habib Rizik sareng Habib Bahar kelas teh lah. Tuh, kamu. Jadi keras itu di sini maksudnya tegas gitu loh. Jadi ya lihat-lihat lah. Nanti kan ada kaidahnya lagi. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu mencegah bahaya itu harus lebih dahulukan daripada mendatangkan manfaat. Jadi nanti kalau efeknya keras ini, efeknya malah tambah ya. Nah, ya pakailah logika. Itu semua itu mesti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini terusnya apa kita? Sama batu lah ya Pak. Alhamdulillah makin ini datang, ini yang saya harapkan. Sebabnya apa? Dulu yang beliau tanyakan itu ada ini, katanya itu ilmu nafi. Saya masih ingat. Lama sekali waktu saya masih di situ. Mungkin orangnya sudah lupa. Cuma saya masih ingat nanti juga ada penjelasan. Tapi alhamdulillah datang. Ini sebetulnya banyak yang dipertanyakan. Itu sebetulnya di sini tuh ada. Cuma ya kalau nggak dijawab di mana, dijawab di mana. Ada sebetulnya. Ya, saya masih menghadapnya ke sana, ibuku masih ke sini, masih ingat. Cuma saya masih mencari tafsir yang ditanyakan oleh Pak Kiai sebetulnya. Lupa saya nih tuh pertanyaannya tuh. Pas datang ke rumah itu tadi itu apa ya?
Mama fadula anha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Adapun sisa dari waktu Anda, habis sholat subuh, habis wirid, masih ada sisa, maka silakan bagi Anda. Ini ada 4 tingkah yang bisa Anda pilih. Al-halatul ula, yang pertama nih, wahiyal afdol, dan inilah yang paling utama, antusarrifahu ay fadilal awqat fi naf'in nasi. Gunakanlah oleh Anda sisa dari waktu itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi memberikan manfaat itu lebih utama. Kopi. Sebab ada kaidah al-muta'addi afdalu minal qasir. Ya, bentuk ibadah ya yang isinya dirasakan oleh orang lain, menyenangkan orang lain, itu lebih utama dari bentuk ibadah yang tidak punya efek kepada orang lain. Jadi ngasih sarapan, ya, itu nyediain kopi, ini betul lebih utama itu. Gitu, jadi ulang-ulang sampai akhirnya sarapan tak tersedia dan lain sebagainya ini. Jangan menghilangkan rutinitas yang seperti itu. Jadi akhirnya terpengkelai kafe, tertakar untuk wiridan pae. Terus baju, lumbah itu ya. Kalau nih. Nah, silakan kalau ada sisa, udah terus harapan sudah tersedia, namanya itu makin Info surut itu ibadah yang paling utama, menyenangkan orang lain. Saya punya saudara sepupu, dia bikin iri lah, meninggalnya luar biasa. Ya gitu tuh. Tapi ini sih orang laki-laki. Sepupu saya itu kalau pagi menyediakan sarapan anak dan istrinya, terus kantor anaknya, sebelum kerja tuh. Nih awas deh. Jadi silakan siapa? Jadi siapa lagi? Jangan. Dikit kan itu. Ya sama saja. Jadi mau bapak mau ibu berlomba-lomba saja. Udah ibu-ibu berapa? Ini memang saudara saya kebetulan laki-laki. Ya mungkin Pak Kiai tahu, namanya Kang Hashim, tahu lah, kenal. Ya. Oh, ini pernah di Mesir. Dia itu di Malang. Ya itu kalau bulan puasa nyediain makan sahur dan apa. Jadi jangan bapak-bapak jangan menyalahkan ibu saja. Jadi berlomba-lomba saja. Itu ya Allah ya Rabbi, meninggalnya luar biasa. Nyolatin subuh karena dia itu juga punya musola. Itu jadi ustaz lah di sini. Habis sholat subuh terus baca biasa wiridan kayak tasbih, terus hamdalah, terus berdoa. Itu lagi berdoa, Bapak. Nah amaliahnya apa? Ternyata seperti itu. Jadi Suami takut istri. Jadi jangan itu. Ya udah terserah itu sih urusannya, saya mah sudah menyampaikan. Ya tapi isi itu ini maaf juga. Isi itu kalau terlalu diladenin suami sakit-sakitan nanti. Iya, istri yang
itu biasanya yang melayani suami. Nah, Itu oleh Allah di dunianya dikasih pahala, dikasih sehat. sok pilih B. Jadi ya udah berlomba kebaikan. Itu sampai ke istri Mbak aja. Aduh, Ya tapi itu kalau istri itu capek, biasanya dipasih kesehatan oleh Amin Gusti ya Allah. Allah. Iya baik. Coba saja. Ketika istri kerja itu ulah nyewot bapak-bapak. Sayang. Terus ya, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngurutan. Antusorifahu aifatilal awqa fi naf'in nas bi ilmika. Jadi sisa waktu itu Anda salurkan, Anda gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Orang lain yang dekat dulu. Dengan ilmu Anda di fatwa tentang berfatwa. Nah, fatwa bukan tugas kita, ini tugas para mujtahid, orang-orang alim. Karena yang namanya fatwa itu adalah tabyinul hukmi syar'i an dalili, menjelaskan tentang hukum agama melalui dalil, itu fatwa. Jadi ini hukumnya halal, ini haram, ini sunnah, ini dalilnya. Itu berfatwa, artinya itu kan orang alim. Kalau tidak bisa berfatwa, tadris, mengajarkan. Itu mengajarkan ilmu gitu. Atau tasnif, atau menulis ilmu, menyusun, ya ngarang lah, bikin karya tulis. Terus sekarang ini jarang ulama-ulama yang kreatif kayak ulama dulu sudah jarang. Padahal itu besar sekali manfaatnya. Ulama dulu itu kadang nulis kitab itu ada yang sampai puluhan jilid. Kalau dilogikakan itu tak masuk logika. Karya itu Al-Mutola'atil kitab kutub, mutola'ah lil kutub, ngeterus membaca kitab itu dibaca kalau memang bisa membaca kitab, terus mutola'ah itu. Fa'in amkanaka istighraqul awqat fi dzalik, kalau seandainya waktu-waktu sisa ini, waktu luang ini memungkinkan Anda, ya, semuanya untuk hal tadi itu, wa huwa afdalu ma tastadilu bihi ba'dal maktubat wa rawatibiha, maka itu adalah merupakan kesibukan yang paling utama. Tintanya ulama itu ya membandingi bahkan melebihi pahalanya orang berperang. Gitu. Aku ngaji teulah ulama istilahnya spesifis gandaran gede. Sesudah melaksanakan maktubah dan qobliyah ba'diyah, ini waktu yang paling utama itu ini untuk mengajarkan ilmu, menulis ilmu, atau kalau memungkinkan untuk berfatwa atau untuk belajar melalui ini. Li'anna fi dzalika manfaatul khalqi
manfaatal khalqi di annabi dzalika manfaatal khalqi, karena dalam itu semua tadi ngajar, terusnya mutolaah, nyusun atau bikin karya tulis itu bermanfaat bagi manusia. Wa hidayatahum ila thariqil akhirah, dan menunjukkan mereka kepada jalan akhirat. Wa rubba mas'alatin wahidatin yata'allamuhal muta'allim wa yuslihu biha ibadata kullihi. Sering satu masalah itu yang dipelajari oleh seorang pelajar, seorang santri, terus dengan satu masalah yang dipelajari ini menjadikan dia bisa memperbaiki ibadah dalam umurnya. Andaikan dia tidak mempelajarinya, lakana sa'yuhu dha'i'an, niscaya usahanya dia, yakni ibadahnya, jadi sia-sia karena tidak tahu ilmunya. Jadi gara-gara satu masalah dipelajari oleh seseorang, dia itu jadi ibadahnya benar. Sedangkan tugas kita ini adalah ibadah. Dengan belajar ibadahnya jadi benar, maka belajar itu sesuatu yang paling utama. Ada ingkunta aliman, nah berfatwa, ngajar, menyusun karya tulis tentang ilmu agama atau membaca kitab-kitab apabila Anda itu alim. Wa amma in kunta muta'alliman, adapun bila Anda itu seorang pelajar, fal afdal an tusalli fa awqatak fi talabil ilmin nafi' fiddin. Maka yang paling utama adalah menyalurkan waktu Anda untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dalam agama. Haitsu yastaghil al-alim, haitsu yastaghilul alim, di mana ada orang alim ya, yang dia itu fokus atau serius memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau ada orang alim yang mau ngasih keterangan-keterangan, maka bagi santri itu paling utama adalah ngaji. Mumpung ada orang alim yang ngasih penjelasan, udah nggak ada ibadah yang lebih dari itu. Sebab nanti orang alim itu tidak ada, artinya nggak ada. Terutama ilmu yang akan diambil oleh Gusti Allah itu adalah ilmu agama, dan ilmu agama ini dicabutnya dengan wafatnya para ulama. Sementara masih ada orang akhir, dan tidak akan ada lagi kesempatan. Keheset dengan anak. Di sini haitsu yastaghilul alim bil ibadah, mumpung ada orang alim yang sibuk ngasih keterangan. Wa fi nusakhin, di suatu redaksi, suatu cetakan ini haitsu yastaghilul alim bit tasnif, di mana masih ada orang alim sibuk menyusun, dipelajari, tanyakan itu karyanya maksudnya bagaimana. Buktinya sekarang sudah mulai jarang orang yang tulis kitab. Nanti juga orang alim itu sudah jarang. Nah ketika itu nanti lahirlah apa?
mujtahidun jahil, orang bodoh yang jadi buat lahir tatkala itu tersesatlah umat. Jadi kalau pengen kiamat itu masih lama, ya itu harus banyak orang yang senang belajar agama. Tapi buktinya sekarang madrasah pada mati. Orang tidak peduli dengan matinya madrasah. NU itu hidup karena ada pesantren. Karena NU lahir itu dari pesantren. Tapi ingat, pesantren besar ini hidup karena ada pesantren kecil. Tanyakan ke Ustaz itu santri-santri yang alim-alim yang pinter-pinter di pesantren besar itu asalnya dari mana? Dari pesantren-pesantren kecil. Kalau langsung ke pondok gede itu tak pinter. Silakan saja. Karena apa? Di pesantren kecil kiainya masih mau ngajar. Jadi ketika mondok di pesantren besar ilmunya tambah. Sarananya di situ memadai pesantren besar. Jadi pesantren besar itu akar rumputnya adalah pesantren kecil. Pesantren kecil akar rumputnya adalah madrasah-madrasah diniyah dan musola-musola. Nah sekarang madrasah diniyah sudah mulai mati. Nah ini jangan dibiarkan. Coba saja saya tahu rumah madrasah diniyah maju. Layar mutu layarnya. Nah ya itu. Maka saya pernah ketemu dengan Pak Haji yang senang jariah, Pak Haji pengusaha Batak, Pak Haji siapa itu di Solo gitu. Ya, Pak Haji, kenapa sih Pak Haji itu hanya itu membangun madrasah? Emangnya kenapa sih? Kan, kenapa itu guru madrasahnya tidak diperhatikan? Diam saja, kenapa sih? Percuma Pak Haji membangun madrasah kalau tidak ada guru madrasahnya, maka jariah Pak Haji tidak akan jadi jariah. Kalau madrasahnya mati, diam saja dia kerjakan kamu. Soalnya guru-guru madrasah tidak diperhatikan, madrasahnya mati. Ya percuma dibangun gedung itu. Madrasah mati, pesantren akan mati. Dan sekarang sudah dimulai dirasakan. Zaman dulu yang namanya pesantren itu minimal sakinah baik yang disambung-sambung karena memang ada madrasah, ada musola. Akhirnya nama diasupkan ke pesantren alif baik dan ngerti. Repot. Enggak ini, saya pernah lihat di YouTube itu siapa sih pengajian ibu-ibu itu ada yang masih gadis lah, balihonya. Itu acara kaki ini tanpa apa? Bikin pertanyaan, nanti kasih hadiah. Di situ pertanyaannya anak kelas 4 SD, rukun Islam ada berapa? Jawabannya 99. Terus sebutkanlah rukun Islam. Jawabannya adalah sholawatan. Apa tidak prihatin? Nah ini harus dipikirkan. Untuk madrasah itu akan mati. Madrasah mati, pesantren kecil akan mati, pesantren kecil mati, pesantren besar akan mati, dan itu akan mati. Karena tidak ada pesantren pun kalau madrasah itu sudah lumayan. Itu harus dipikirkan karena di musola itu, musola juga penting. Tapi waktunya kan musola hanya dari mulai maghrib sampai isya.
kalau saya salah saya mohon maaf, tapi itu tolong diperhatikan. Itu mata saya itu di mana-mana termasuk saya lihat itu udah jauh dari zaman saya. Saya yakin di Sendong itu zaman Pak Kiai masih ngajar, maka dengan sekarang udah jauh. Silakan Pak. Ini Pak Kiai masih ada. Coba penerusnya sudah ada apa gitu. Tukang giting itu sedikit. Kalau melihat wudhu dan marane di mana-mana, tapi madrasah mati. Padahal itu tempatnya tolabul ilmi. Padahal itu kekayaan Nahdlatul Ulama. Tuh ini penting ya, tolabul ilmi. Haitsu yastahilul alim sudah tadi. Wakaza mana tadi? Nah ini wakaza laulam takun muta'aliman. Begitu juga apabila Anda ini bukan seorang pelajar ya. Bi antu aliko, ini kalau tata alak kurang pas. Bi antu aliko bi antu hasila litasiro aliman, yaitu bikin taklik. Taklik itu catatan di pinggir gitu loh. Ya. Ini kitab maksudnya apa? Nah ini kalau masih ada orang alim kan bikin catatan itu, taklik itu. Ini maksudnya seperti ini. Itu di semacam syarat lah. Tuh. Nah nanti Anda bisa menghasilkan apa tuh? Menghasilkan penjelasan litasiro aliman. Dengan adanya taklik ini nanti Anda akan menjadi orang yang alim. Itu dulu para ulama ngaji ke ulama. Dulu waktu ngaji ke ulama ini, oh ini ada penjelasan kitab ini, terus ada dikasih taklik. Keterangan ya singkat tapi yang diperlukan taklik. Walaupun minal awam, bahkan andaikan Anda ini dari orang awam, fahuduruka majlisal wa'zi wal ilmi afdal min istighalik bil aurat wan nawafil. Kehadiran Anda di majlis mau'izah hasanah dan majlis ilmu lebih utama daripada Anda sibuk dengan wiridan dan melakukan ibadah sunnah. Silang sambil runtutan, tapi kalau bisa runtutan itu ganjaran nanti gede. Tiba-tiba ke menghadiri majlis ibadah wiridan. Wiridan. Tapi om, kamu gak mau ayah setik? Lain setik lah. Makanan nyampe. Snack, ya snack. Ya snack mamuna. Tanah mamuna. Galang mamuna. Kamu sepiring bea. Tuh, wiridan apa sel? Kama fi hadis Abi Zaid radhiyallahu sebagaimana di dalam hadisnya Abu Zaid radhiyallahu anna hudur majlisi dzikri afdal min shalat al-firaqah, bahwa menghadiri majlis zikir itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sholatnya khusyuk, sholat khusyuk teh. Bisa juga
Senantiasa khusyuk sampai Allah. Ini ada ini. Ribet. Asyhadu an la ilaha illallah. Majelis zikir di sini itu maksudnya majelis ilmu. Di sini kalimatnya bukan majelis aurat. Wa syuhudi al-bizanata tuh lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah, bukan al sebabnya wawu bil jam'i terus nusarebu 1000 rakaat kan disebutkan ditambah naon menghadiri 1000 jenazah ganjaran apa kita ditambah lagi iyadatu al-rimaridin menengok 1000 orang sakit. Nah ganjaran ada coba 1000 rakaat ditambah 1000 ngajian jenazah ditambah 1000 nengok orang layat orang sakit. Layat orang sakit kudu bawaan. Tapi tetap iya. Padahal kita bisa berayat ganjaran. Dengan sholat berat, sholatmu khusyuk teh manhes, ulang bisa khusyuk saja. Dunal futul alladzi la yanfa, bukan ilmu-ilmu yang lebihan yang tidak manfaat. Alladzi akabban nas alaihi, yang mana kebanyakan orang itu ya menetapinya, menyeriusinya itu. Kebanyakan hari ilmu manfaat
pada ditinggalkan, sedangkan ilmu-ilmu yang tidak manfaat diseriusin, biayanya berapapun. Nah, ya itu juga penting, tetapi jangan sampai meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Wasamu ilman. Nah yang ini tuh disebutnya oleh orang, kebanyakan orang itu ilmu. Contohnya apa? Ka ilmu sihir, seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu perbintangan, tapi mengarahnya kepada ramalan, bukan perbintangan untuk tanggalan. Ini tahu rukyat hilal, bukan, itu mah penting untuk waktu sholat, penting itu astronomi ya. Yang seperti itu penting. Ini mah jangan ramal. Pegawaiana ramal. Makin gitu. Masih naik. Nah ini nih yang ditanyakan oleh Mungkin. Wa ilmu nafi al-muqaddamu ala ibadah. Ilmu yang bermanfaat yang lebih didahulukan daripada ibadah, maksudnya derajatnya lebih tinggi daripada ibadah. Apa itu? Huwa ma yazidu fi khaufik minallah. Nah, ingat Pak Firman. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang akan menambah ketakutan Anda kepada Allah. Jadi setelah kita tahu tuh, semakin takut kita tuh kepada Gusti Allah. Nampasiut. Makanya ada bahasa apa, ada ayat Al-Quran, innama yakhshallahu min yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya itu sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu, para ulama. Jadi kalau ada potongan ulama tapi tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Bikin nakwa atau bikin cerita-cerita yang menjerumuskan itu bukan ulama. Kalau ulama mah takut, ngomongnya dipikir-pikir gitu. Cuma kayak tanggung jawabnya kan Gusti Allah, itu ulama. Kalau nipu umat itu bukan ulama, walaupun pakainya sorban, pakainya gamis, tapi nipu umat bukan ulama. Dia tidak takut sama Gusti Allah, malah pikir umat ini tersesat. Ini ditafsirkan ku Gus Nur cenah ulah empe namun takut Gus Nur. Sampai lu takut Gus Allah sih di dialog teh kemarin tadi ditafsirkan ada itu ulama. Ya enggak. Ya, kalau ulama kan tidak berilmu. Ulama itu kan artinya orang-orang yang alim, sama dari kata alimun. Nah, alimun itu adalah zul ilmi, orang yang berilmu. Alim ulama maka tidak berilmu. Jangankan berilmu, berlogika saja tidak. Gitu. Kan kalau binatang itu kan pakainya insting, bukan akal. Nah, ilmu ini bisa didapatnya lewat akal. Itu dengan akal orang itu bisa menjangkau ilmu. Wah, binatang itu kan tidak berakal, jadi ya bukan ulama. Nah, itulah jadinya tafsiran-tafsiran yang tidak punya dasar. Wa yazidu fi basiratika bi uyubin nafsik. Nah, satu tadi
tambah takut kepada Gusti Allah, terus nambah apa? Di dalam ilmu ini menambah, ya artinya menambah pengetahuan Anda, artinya Anda semakin tahu tentang aib diri Anda. Keburukan kita itu semakin kelihatan. Setelah kita belajar, setelah kita ngaji dirinya, goreng pisang, goreng tetap, itu yang bermanfaat, bukan semakin bangga. Tuh. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu yang menambah pengetahuan Anda tentang ibadah kepada Allah, kepada Tuhan Anda. Nah, caranya ibadah teh kumaha? Tuh, jadi ngerti. Nah, dengan ilmu bermanfaat tuh. Sudah 3 tuh. Apalagi wa yuqallilu fi rugbatika atau rugbatika fid dunya. Menyedikitkan kecintaan Anda kepada dunia. Udah tambah seneng karena dunia, kudusnya tambah seneng karena akhirat. Ayo nak, tas ngaji ngomong tambah seneng karena dunia. Ayam kawin juri. Umpama ayam nyambung. Kenalan tapi kudu dievaluasi, jadi tambah senang dunia. Ini sebagai mas urusan. Eta makin kita. Kalau dari syariat tingkat ke thariqah itu syariat dengan thariqah itu tidak bertentangan, tidak. Cuma thariqah itu lebih halus daripada syariat gitu. Makanya bahasanya kalau syariat itu dan thariqah itu sama-sama jalan, tapi kalau syariat itu jalannya luas, lebih leluasa. Thariqah itu jalan tapi sudah mulai mengecil, jadi situ lebih harus hati-hati. Jadi kalau thariqah kok bertentangan dengan syariat, ya tidak thariqah. Thariqah itu mestinya ada di syariat, tapi sudah yang pilihan. Dari syariat ke thariqah, itu orang thariqah itu meninggalkan kecintaan ke duniawi, jadi cintanya ke akhirat. Itu jadi arena namun geus thariqah seneng we dunia, berarti kan lulus. Dunia apa gitu? Ya, organisasi itu tidak ada masalah gitu loh. Karena organisasi itu juga penting. La Islama kan ada itu. La Islama illa bijamaah. Jadi tidak mencintai dunia itu bukan berarti meninggalkan urusan dunia, salah. Salah. Karena untuk menggapai akhirat itu ya harus menggunakan dunia, sebab dunia mazra'atul akhirat. Ladang ini yang buka pare itu buka sawahnya kecil. Yang buka pahala di dunia nambung dakawe. Jadi tidak ada alasan orang tasawuf itu malas kerja, salah.
Kan tasawuf itu bukan bikin orang itu malas kerja, tapi biar orang itu kerjanya benar gitu. Benar, mulai. Kalau salah nanti anak, istri terpengaruh itu ya salah, tasawuf yang salah. Yang salah enggak boleh. Makanya ada orang saya itu kan orang kayak bijak mereka. Saya nanti urusan anak pematikan neraka bener, semua kita yang hebat. Marilah ujian, Pak. Istri masih hayang pakai gelang, masih hayang apa? Itu di mana? Ya udah diserwakan jeung kiai. Kiai mah teu cenuk jamaahna, cenuk ngamplok. Mana di mana? Tapi sarwakan tuh kena tepung. Aku kocek di kalsen ini. Salah. Mungkin kumaha apa nama? Kan banyak di hadis itu banyak amal dunia, ya amal yang bentuknya bentuk dunia, tapi karena niatnya baik jadi amal akhirat. Banyak amal yang kelihatan amal akhirat, salah niat jadi amal dunia. Begitu. Jadi saya ini tetap ulang, tinggalkan kewajiban sebagai manusia. Manusia itu sebagai khalifah, artinya wakil Tuhan diurus oleh bersama kebun urusan, ternak urusan. Ulah tak aing baik, ujar rezeki, punyanya itu dijadikan khalifah. Khalifah itu artinya wakil Tuhan. Kan ku aing geus diciptakeun eta. Jadi dipurkeun, kan dipurkeun. Jadi urusan. Nah itu salah. Artinya khalifah itu bukan jadi pemimpin, jadi raja itu enggak, itu salah. Di situ di dalam tafsir Jalalain begitu. Al-Khalifah itu mayyakluku li tanzili ahkam. Hukum-hukum Tuhan, hukum sebab akibat itu biar terlaksana, jangan sampai ditinggalkan. Kayak lamun anak terus mandiri, punya penghasilan cukup, isi dengan sekian, nyeblak sekian apa saudara. Silakan bertanya diri, derek tahun ini, mungkin masih apa masih hayang, kalau masih hayang ditinggalkan pada waktu itu mah. Itu toreko yang salah. Nanti kan ada tahapannya. Pertama orang itu berusaha untuk mencintai akhirat. Jadi kalau pengen akhiratnya nanti bahagia, ya itu jangan mencintai dunia. Mencintai dunia itu maksudnya bukan meninggalkan urusan-urusan yang manfaat di dunia, bukan. Kalau urusan-urusan manfaat ya kerjakan. Nah ini meningkat lagi. Ini belum nyampe. Mencintai akhirat itu belum nyampe. Ada lagi satu tahap lagi. Tinggalkanlah kecintaan terhadap akhirat. Ini sudah kurang. Jadi nggak akhirat kita kudu dicintai. Terusnya apa? Cintanya kepada Allah itu baru nyampe. Nah ini juga kuatnya saya itu. Jadi tinggalkan kecintaan dunia, udah pokok. Hanya kalau kudu kain pokok beda. Nah, kecintaan dunia kalau pengen bahagia di akhirat nanti, nah itu cintailah akhirat. Nah, di akhirat ada lebih ridho Allah. Nah, ini. Jadi kumaha ibadahnya teh ulah karena swarga saya tapi saja. Kan masih ayat tadi, ibadahlah supaya masuk surga menang bidadari, makanya kalau ingin nanti di akhirat
akhiratnya sejahtera. Tapi ternyata di akhirat pun ada yang lebih lagi, yaitu ridho Allah. Nah ini para aulia. Tadi kalau surat mah yang bidadari, kita ngomong saja. Jangan bidadari kemana. Nah ini para wali mah lain lagi kelasnya, yaitu suara nanti jadi emutan, tidak jadi harapan. Yang dia kejar adalah ridho Allah. Itu udah kelasnya lain lagi. Yang pertama itu wal munafik. Di sini masih tentang akhirat. Ini kan masih thariqah. Masih tentang ilmu thariqah. Jadi masih tentang ubudiyah. Jadi belum ketingkatan ubudah. Ada ibadah, ubudiyah, ada ubudah. Contohnya itu loh, yang ubudah kayak Sofia Rajawiyah. Andaikan aku disuruh memilih surga dan seisinya dengan sholat 2 rakaat, aku pilih sholat 2 rakaat. Nah, karena sholat 2 rakaat adalah aku dengan Tuhan. Itu sudah mudah yang seperti itu. Istilahnya biasa. Tapi yang informasi tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi masih ada jenjang yang harus disulukin, diambah di jalan. Terus apa lagi? Wayaf tahu basiratan kami apa di amalika. Terus yang namanya ilmu yang bermanfaat, di samping menambah kecintaan ke dalam akhirat, adalah membuka basirah penglihatan hati ini tentang bahayanya amal. Kadang-kadang kita itu ibadah di satu sisi, tetapi kita juga melakukan hal yang lain yang akan merusak ibadah kita. Nah ini harus tahu. Nah, nanti adanya di belakang. Nah wakil kan kalau mau naroskan ayatnya ditungtung serangannya. Hatta taktariza minha, sehingga dengan demikian ya Anda terjaga dari bahaya-bahaya tersebut. Wa yu'inuka ala suluki thariqil akhirah. Dan yang namanya ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang menolong Anda, yang membantu Anda dalam suluk jalan akhirat. Suluk itu usaha, suluk itu langkah seseorang untuk usul kepada Gusti Allah. Selalu namanya suluk, usaha orang agar nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Nah itu kalau ada ilmu di situ ada tuntunan kepada kita, nih caranya ibadah itu begini. Nah itu ilmu bermanfaat. Namanya idza ta'allamta dzalikal ilm, apabila atau tatkala Anda mempelajari ilmu tersebut, an qasdil isti'anah bihi ala suluk, dengan tujuan mencari pertolongan atau bantuan untuk bisa suluk, ya, karena memang ada bahasanya tutorial ya, ada tutorialnya suluk itu.
Ruqyah rendah, ya, sarana kita biar sampai kepada Allah itu manfaat. Itu terus entah. Wa yutli'uka bi'ilmika ala maqayidi syaitan. Terus yang namanya ilmu manfaat itu memperlihatkan kepada Anda tentang tipuannya setan, ai makrihi. Kerjaannya setan itu suka nipu. Wa hururihi, sama nyata tafsir, ai khati'ati, artinya tipuan. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu, dan bagaimana itu setan ya nyaruh ya dia merasuk kepada ulama-ulama su. Taibis itu tajlis atau khianat, menyembunyikan sesuatu asalnya. Dia merasuk, jadi masuk dengan tidak terang-terangan. Setan itu ngasih ajarannya menyesatkan umat ini lewat para ulama juga. Tapi ulamanya ulama usul. Jadi ulama usul itu sebetulnya alat setan untuk menyesatkan umat. Wa walladzina qasduhum minal ilmi at-tanaqum bid-dunya wa tawassul ilal jah. Siapa ulama usul? Ulama buruk itu yaitu para ulama yang tujuannya dari ilmu ini adalah mendapatkan kesenangan duniawi dan dia dapat derajat. Oh, itu supaya tadi komersil, monang kedudukan yang terhormat, itu tuh pegawai ulama usul. Hatta rodohur aywajahur limuktillah, hingga setan ini ya memasang atau mengarahkan para ulama usul ini kepada murkanya Allah, bendunya Gusti Allah. Nah, alhamdulillah. Terima kasih hari ilmu satu berarti membuat kita takut kepada Allah. Nah, kedua menambah pengetahuan tentang aib diri kita. Yang ketiga menambah pengetahuan kita tentang caranya ibadah kepada cara ibadah kecintaan kita kepada dunia dan menambah kecintaan kepada akhirat, membuka hati kita tentang bahayanya amal. Dan memperlihatkan kepada kita tentang tipuan setan dan bagaimana caranya setan merasuk kepada para ulama. Alhamdulillah, berpacalah. Menuntut ilmu itu kan kewajiban yang tidak ada batasannya. Ya bakatnya sampai kita mati. Nah, kalau dalam selama kita hidup kan menuntut ilmu itu kan terbatas banget kan. Terbatas kecil-kecil.
Kalau ada majlis ilmu, kemudian kita tidak menghadiri, itu dosa nggak? Iyalah, Nah, ini kursi mau. tinggal gue. Ilmu